Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini meskipun kita dalam suasana daring ya, berjauhan, tapi kita masih bisa bertatap muka dalam memenuhi BDR, belajar dari rumah. Alhamdulillah Allah telah memberikan usia kepada kita sehingga kita sampai kepada pertemuan kali ini. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang sudah kita nikmati, yang sedang kita nikmati, bahkan yang belum dan akan kita nikmati. Itu adalah semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tubuh ini, dari ujung rambut, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Kita diberikan jasad ini sebagai modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keluarga, lingkungan yang aman. Itu adalah semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bahkan kalau kita mengetahui tentang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu, tidak pantas bagi kita seorang muslim untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 34. Dan kami berikan kepada kalian setiap apa yang kalian minta, yang kalian harapkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat dari Allah, la tuhsuha, maka tidak akan bisa kalian untuk menghitungnya. Jika kita mau menyadari dan merenungi betapa agungnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tidak pantas kita selaku muslim itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pantas. Karena segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu yang kita jadikan untuk hidup, yang dijadikan kita untuk menikmati kehidupan ini, bahkan dijadikan kalau kita durhaka dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua yang ada pada diri kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak pantas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama menghayati satu kisah. Ini ada sebuah nasihat dari seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau adalah seorang ulama sufi yang terkenal pada masanya. Pada suatu hari ada seseorang yang datang kepada Ibrahim bin Adham. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah seorang yang senang untuk berbuat dosa, banyak melakukan maksiat. Maka nasihatilah aku. Seseorang ini datang kepada Ibrahim bin Adham
untuk meminta nasihat kepadanya dari agar dia itu bisa menghindari setiap yang dia lakukan terhadap maksiat-maksiatnya. Jadi dia tidak ingin terus terganggu, dikalahkan oleh nafsunya yang membawanya kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim bin Adham berkata, "Jika kamu mau menerima 5 perkara dariku, maka maksiat apapun tidak akan bisa menjerumuskanmu." Hadirin rahimakumullah. Lalu orang ini penasaran, apa itu? Dan dia berkata, "Apakah itu?" Kata orang tersebut kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham berkata, "Jika kamu mau melakukan maksiat, ingin melakukan maksiat, terbesit di dalam hatimu untuk melakukan maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu jangan memakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jangan memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala." Lalu orang itu menjawab, "Lalu dari mana aku harus makan? Sedangkan semua yang ada ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala." Lalu Ibrahim bin Adham berkata kembali, "Apakah kamu pantas untuk melakukan maksiat sedangkan rezeki yang kamu makan selama ini adalah rezeki dari Allah, kamu memakan rezekinya?" Tentu tidak, kata orang tersebut. Lalu apa yang kedua? Ibrahim berkata, "Jika kamu hendak melakukan maksiat, maka kamu jangan tinggal di bumi Allah." Lalu orang tersebut berkata, "Ini lebih besar daripada yang pertama," katanya. "Kalau aku tidak boleh tinggal di bumi Allah, maka di mana aku harus tinggal?" katanya. Lalu Ibrahim berkata, "Apakah kamu pantas bermaksiat kepada Allah kalau kamu memakan rezekinya dan kamu tinggal di buminya?" Orang itu menjawab, "Tidak." Lalu apa yang ketiga? Lalu Ibrahim bin Adham meneruskan, "Yang ketiga adalah apabila kamu hendak melakukan maksiat, carilah tempat di mana Allah tidak melihatmu. Carilah tempat di mana tempat tersebut luput dari intaian atau penglihatan Allah Subhanahu wa taala." Lalu orang itu menjawab, di mana aku harus tinggal melakukan maksiat, di tempat mana? Sedangkan Allah mengetahui yang nampak, Allah mengetahui yang gaib. Allah itu mengetahui baik yang nampak, yang kelihatan maupun tersembunyi, maupun di dalam hati. Lalu Ibrahim bin Adham berkata, "Apakah kamu pantas melakukan maksiat sedangkan kamu memakan rezekinya, rezeki dari Allah, tinggal di bumi Allah, dan Allah itu mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang kelihatan maupun yang gaib, tidak kelihatan." Orang tersebut berkata, "Tidak." Lalu apa yang keempatnya? Kata Ibrahim bin Adham, yang keempatnya adalah apabila malakal maut datang kepadamu, menghampirimu, ingin menyabut nyawamu, mencabut ruhmu, maka kamu bilang kepadanya, "Beri aku waktu
Jangan kau cabut sekarang. Beri aku waktu untuk beribadah dan bertaubat kepada Allah. Lalu orang itu berkata, tidak mungkin malaikat itu mengurungkan atau mengundur pekerjaannya. Pasti dia tetap akan mencabut ruhku. Lalu Ibrahim berkata, jika kamu tidak dapat menghindar dari malakal maut, dari datangnya kematian, dan kamu dapat bertaubat setelah itu dan beramal soleh, maka kenapa kamu berbuat maksiat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu orang itu berkata kembali, apa yang kelima? Yang kelima adalah apabila kamu sudah meninggal dunia dan malaikat penjaga neraka membawamu dan memasukkanmu ke dalam neraka, maka kamu jangan turuti malaikat itu, malaikat malakal maut itu. Jika kamu dibawa oleh malaikat penjaga neraka, kamu jangan turuti kemauannya. Jika kamu diajak untuk masuk ke dalam neraka, jangan turuti. Lalu orang itu berkata, mereka tidak akan melepaskanku dan tidak akan mengabulkan keinginanku. Dan Ibrahim berkata kembali, jika demikian, bagaimana kamu berharap untuk dapat keselamatan? Lalu orang tersebut akhirnya berkata, cukup yang 5 ini, yang 5 perkara ini sudah cukup bagiku. Insya Allah aku akan bertobat mulai dari sekarang. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah jadikan kita untuk menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dijadikan orang-orang yang durhaka kepadanya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari dialog tadi antara seseorang dengan seorang ulama, yang dialog tersebut mengandung hikmah yang sangat besar untuk kita semua, bahwa dimanapun kita tinggal, di tempat apapun kita tinggal, bagaimanapun keadaan kita, kita tidak lepas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang yang selalu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.